Shalom saudara, selamat sore. Kita akan bersama-sama memulai kebaktian doa setelah menjalani puasa sepanjang hari ini. Kita akan mengawalinya dengan menyanyi dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 73. Kita nyanyikan bait pertama dan kedua. Kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita akan menaikkan doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, seperti lagu yang baru saja kami nyanyikan, bahwa kasih-Mu sungguh besar, tidak terhingga dan ajaib benar. Kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kemurahan-Mu. Sepanjang hari ini, Engkau telah menolong kami, memampukan kami untuk berpuasa, agar kami semakin menghayati kesengsaraan, penderitaan, dan menghargai pengorbanan Tuhan Yesus. Bapa di surga, pada kesempatan ini kami mohon pertolongan-Mu. Kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan, agar firman-Mu itu boleh menjadi suluh dan pelita bagi hidup kami. Inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Amin. Kita akan menyanyikan kembali dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 73 bait ketiga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita diberikan kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini diambil dari Injil Lukas 23 ayat 34. Demikian. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Demikian saudara pembacaan kita pada malam hari ini. Saudara-saudara, tema kebaktian doa setelah puasa ini adalah, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Saudara-saudara, ayat Alkitab dalam bacaan kita malam hari ini merupakan ucapan Yesus yang pertama ketika berada di atas kayu salib. Ini adalah ungkapan kasih Yesus yang sebenarnya. Melalui ucapan tersebut, Yesus mengajukan permohonan dalam bentuk doa yang dipanjatkan kepada Allah Bapa di surga. "Ya Bapa, ampunilah mereka." Siapakah yang dimaksud mereka? Mereka adalah golongan orang Farisi atau ahli Taurat, yakni orang-orang yang menguasai hukum Taurat, tetapi tidak menerapkannya dalam kehidupan. Mereka adalah golongan orang Yahudi atau orang Israel, yaitu orang-orang yang mengalami mukjizat, tetapi melupakan setiap kebaikan Tuhan. Mereka adalah para prajurit Romawi, orang-orang yang menjalankan keputusan-keputusan Romawi, bahkan keputusan ilegal sekalipun. Siapakah mereka, saudara? Mereka adalah semua golongan yang mewakili manusia yang telah menyalibkan Yesus yang tidak bersalah. Saudara, selanjutnya Yesus berkata, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Artinya tidak tahu
bahwa mereka sedang berpihak kepada dosa. Mereka menghukum orang yang tidak bersalah dengan dasar kebencian. Mereka menghukum orang yang berpihak pada yang lemah dan justru membenci mereka yang berbuat kasih. Mereka begitu antusias menghukum orang yang tidak bersalah. Mereka memperlakukan Yesus dengan tidak sepatutnya. Karena yang mereka aniaya adalah juru selamat semua orang berdosa. Saudara-saudara, ucapan Yesus ini dikatakan antara jam 9 pagi sampai tengah hari. Dan sejak malam sebelumnya, tentara Romawi telah menangkapnya dan memperlakukan Tuhan Yesus dengan kasar. Tuhan Yesus disamakan seperti penjahat paling berbahaya yang telah melakukan kesalahan besar. Padahal ketika diadili, tidak ada kesalahan yang menyebabkan Tuhan Yesus pantas disalib. Tentara Romawi dan para pemimpin agama, ahli hukum Taurat, umat Israel pada saat itu adalah orang-orang yang jahat kepada Yesus. Saudara-saudara, ucapan Yesus pertama di atas kayu salib menunjukkan bahwa Yesus penuh kasih. Kemurahan hatinya seolah tidak terpengaruh oleh sikap orang-orang yang membenci dan ingin menyingkirkan dia. Saudara, dalam ibadah umat Israel, pengampunan akan diterima setelah mempersembahkan korban bakaran. Tetapi Yesus melakukan supaya manusia yang dikasihinya mendapat pengampunan dosa. Yesus rela mengorbankan nyawa supaya manusia diselamatkan. Saudara-saudara, ucapan Yesus di atas kayu salib itu kiranya memberikan semangat kepada kita untuk meneladan kasih-Nya, yaitu dengan bersedia mengampuni orang yang bersalah. Karena kita juga adalah orang-orang yang berdosa, yang sudah menerima kasih pengampunan dari Tuhan. Ingatlah saudara bahwa Tuhan Yesus Kristus telah menderita demikian hebat demi kita. Jangan sia-siakan pengorbanannya dengan terus menyimpan dendam dan kebencian. Saudara-saudara, jangan biarkan sikap menganggap diri sendiri paling baik dan paling benar menghambat kita untuk meneruskan kasih dan pengampunan Yesus kepada sesama. Mari saudara, terus memohon kekuatan dari Tuhan, agar kita dimampukan memiliki perangai seperti Yesus, dan menjadi berkat dimanapun kita berada. Amin. Kita bersaat teduh. Sebelum kita menaikkan doa syafaat, kita menyanyikan dari NKB 122 bait pertama.
Setelah itu kita persilahkan pembawa doa syafaat dipersilahkan. Kita nyanyikan NKB 122 bait 1. Tuhanku, lemah lembut dan ramah dan manis budiku, tetapi sungguh sayang ternyata ku cemar. Ya Tuhan, beriku hati yang suci dan benar. Bagi saudara yang diberi tugas untuk menaikkan doa syafaat, dipersilahkan. Bapak Ibu, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucapkan puji syukur dan terima kasih ya Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan, walaupun secara online. Biarlah firman-Mu ini ya Tuhan, dapat menjadi pedoman buat hidup kami. Tuhan, kami sore hari ini datang, kami berdoa untuk panitia MPP, kiranya Tuhan mau memberkati segala persiapan yang sudah dan sedang dijalankan. Tolong ya Tuhan, supaya anak-anak-Mu yang menjalankan MPP ini semuanya bisa berjalan dengan lancar. Segala kegiatan Tuhan yang memberkati. Tuhan, kami berdoa juga untuk saat ini ya Tuhan, masa pandemi yang sudah berlalu begitu lama ya Tuhan. Tolonglah Tuhan, agar masa pandemi ini bisa cepat berlalu dari muka bumi ini. Tolong Tuhan, lindungi kami semua dari COVID-19. Dan tolong Tuhan, bagi para dokter, kiranya Tuhan yang memberkati mereka yang sedang menangani pasien COVID-19. Tuhan tolong mereka, beri kekuatan pada tubuh mereka, agar mereka pun selalu sehat. Dan bagi mereka yang sedang sakit karena COVID, tolonglah ya Tuhan, berikan mereka kesehatan dan kesembuhan. Tuhan, tolonglah. Untuk kami berdoa juga ya Tuhan, untuk bencana yang terjadi di mana-mana. Oh Tuhan, tolong kasihani mereka. Kiranya Tuhan-Mu tolong segala kebutuhan-kebutuhan yang mereka perlukan. Tolonglah ya Tuhan, beri mereka penghiburan juga ya Tuhan. Bagi mereka yang mungkin kehilangan sanak familinya, kasihanilah mereka ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk PAUD Elkana yang saat ini sedang pembangunan gedung sekolahnya. Kiranya Tuhan juga yang memberkati supaya gedung ini bisa cepat selesai dan bisa dipakai untuk anak-anak-Mu sekolah. Ya Tuhan, tolonglah Engkau yang menyediakan segala biaya yang diperlukannya. Bapa di surga, kami menyerahkan juga ya Bapa, anak-anak-Mu, iman kerohanian akan jemaat-Mu. Tolonglah ya Tuhan, karena kami sudah lama tidak datang ke gereja, tapi tolonglah agar iman kerohanian kami tetap selalu setia pada Tuhan Yesus. Perbaharuilah selalu iman kerohanian kami ya Tuhan. Tolonglah kami agar kami selalu setia pada Tuhan Yesus. Tuhan, ampunilah
akan segala dosa-dosa serta segala kesalahan yang ada pada kami. Bapa di surga, kami berdoa juga ya Bapa, untuk bangsa dan negara kami. Tolonglah ya Tuhan, untuk Bapak Presiden kami, Joko Widodo. Kiranya Tuhan memberkati juga para menteri dari pemerintah pusat sampai daerah. Biarlah mereka selalu bekerja untuk kepentingan masyarakat, tidak untuk kepentingan dirinya sendiri. Tuhan tolonglah, berkati bangsa kami ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami akan menyerahkan seluruh doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan akhiri kebaktian doa setelah puasa ini, kita akan menyanyikan NKB 122 bait kedua dan ketiga. Sungguh juru selamat, cemarlah hatiku, dan hanya Kau yang dapat menghapus dosaku, supaya kelak di surga ku pandang wajah-Mu, dan aku jadi sama laksana diri-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.